Perkenalkan, nama saya Karnasi, NIM 19104169008. Di sini saya akan membacakan jawaban UAS manajemen operasi saya. Yang pertama, bagian A, nomor 1. Apakah Anda selalu hadir dalam kuliah manajemen operasi 2? Mengapa? Ya, saya selalu hadir dalam setiap pertemuan kuliah manajemen operasi 2. Alasan saya mengikuti mata kuliah tersebut karena tentunya saya ingin memperoleh banyak ilmu, terutama dalam manajemen operasi 2 yang dipelajari lebih dalam dari manajemen operasi yang telah dipelajari pada semester sebelumnya. 2. Berapa kali Anda hadir dalam kuliah manajemen operasi 2 secara daring? Saya menghadiri kuliah manajemen operasi 2 secara daring sebanyak 14 kali pertemuan. 3. Apa-apa yang saudara pelajari selama saudara belajar manajemen operasi 2 secara daring? Manfaat apa yang telah saudara peroleh mempelajari manajemen operasi 2 secara daring? Yang saya pelajari selama belajar manajemen operasi 2 yaitu saya banyak mengetahui apa-apa saja materi yang dibahas dan dipelajari dalam manajemen operasi seperti sejarah dalam manajemen operasi, masalah, metode, peramalan dalam produksi, mempelajari soal-soal berkaitan dengan simple mapping, average, mempelajari materi peramalan, penugasan minimasi dan maksimasi, menggunakan metode Hungarian, pelajari misalnya penugasan, supply chain management, dan materi just in time. Manfaat yang saya peroleh ialah berupa ilmu yang mendalam lagi tentang manajemen operasi yang dapat membantu saya lebih memahami ilmu dalam bidang manajemen yang sangat berguna saat memasuki dunia kerja. 4. Apa tugas terstruktur yang diberikan oleh dosen saudara selama kuliah daring? Jelaskan tugas terstruktur Anda. Tugas terstruktur yang diberikan selama kuliah daring antara lain: 1. Meringkas dan video record tentang kuliah perdana manajemen operasi lanjutan. 2. Meringkas video tentang sejarah manajemen operasi. 3. Meringkas dan video record tentang masalah metode peramalan dalam produksi. 4. Mengerjakan soal simple moving average. 5. Membuat video record tentang materi peramalan. 6. Membuat video record tentang materi penugasan dengan metode Hungarian, metode penugasan minimasi dan maksimasi. 8. 7. Meringkas dan video record tentang materi masalah penugasan. 8. Membuat ringkasan dan video record presentasi dengan supply chain management di Google. 9. Membuat video record presentasi dengan materi just in time. 5. Bagaimana kuliah daring manajemen operasi 2 memberi kesan kepada Anda? Platform media apa yang digunakan oleh dosen dalam memberi kuliah manajemen operasi 2? Kuliah daring manajemen operasi 2 banyak memberikan kesan kepada saya karena materi yang disampaikan sangat membantu saya dalam memahami mata kuliah tersebut, juga disertai dengan pemberian tugas yang dapat menambah dan mengasah lagi pengetahuan saya tentang manajemen operasi 2, serta platform media yang digunakan dalam penyampaian kuliah manajemen operasi 2 seperti Google Classroom, browser, WhatsApp, dan YouTube. Bagian B, nomor 1. Jelaskan pengertian perencanaan produksi dan jelaskan bagaimana cara melakukan perencanaan produksi. Perencanaan produksi adalah sebuah bentuk dari penentuan dari masa depan dari sebuah kegiatan produksi. Hal ini juga akan memberikan kita bantuan di dalam melakukan pembuatan dan juga pengaturan dari alokasi produksi yang dimana akan menjadi lebih efisien dengan cara melakukan memfasilitasi dari kebutuhan yang akan selanjutnya diperlukan. Cara melakukan perencanaan produksi yaitu A. Melakukan routing. Dalam perencanaan produksi, hal yang pertama dilakukan adalah dengan melakukan routing. Routing sendiri merupakan proses penentuan jalur atau rute pekerjaan dan urutan operasi. Di dalam proses routing terdapat beberapa hal yang diperhatikan seperti kuantitas, kualitas produk, sumber daya manusia, mesin, bahan, jenis, jumlah, dan urutan operasi manufaktur, tempat produksi,
sumber daya, dan lain sebagainya. B. Melakukan penjadwalan. Melakukan penjadwalan adalah langkah kedua dalam perencanaan produksi. Penjadwalan ini berkaitan dengan berbagai hal seperti memperbaiki jumlah pekerjaan yang harus dilakukan, mengatur operasi manufaktur yang berbeda dalam urutan prioritas, fiksasi proses mulai dan selesai, tanggal dan waktu untuk setiap operasi, sehingga dengan melakukan penjadwalan dapat membantu untuk memanfaatkan secara optimal waktu dalam menjalankan bisnis yang akan membuat perencanaan produksi lebih terkontrol. C. Melakukan dispatching. Dispatching adalah langkah ketiga dalam proses perencanaan produksi yang merupakan suatu tindakan, melakukan atau tahap implementasi. Proses dispatching ini meliputi berbagai hal seperti bahan, alat, perlengkapan, dan hal lain yang diperlukan untuk proses produksi. 2. Apa yang dimaksud dengan just in time dan apa keuntungan just in time yang diterapkan oleh perusahaan? Just in time adalah suatu sistem produksi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan tepat pada waktunya sesuai dengan jumlah yang dikehendakinya. Keuntungan just in time bagi perusahaan. A. Proses penerapan just in time dinamis. B. Memungkinkan pengurangan lead time secara terus-menerus. C. Memungkinkan evaluasi terhadap pemasok. D. Memungkinkan penghematan jumlah tenaga kerja. C. Mampu menghilangkan aktivitas yang tidak perlu atau no added value. F. Meminimalkan inventory. 3. Perusahaan ABC memproduksi suatu produk yang akan mengirimkan hasil produksinya kepada 3 konsumen, di mana perusahaan tersebut memiliki 3 buah pabrik yang bertempatan di pabrik A, pabrik B, pabrik C dengan tujuan kebutuhan konsumen adalah Cilegon, Serang, Pandeglang. Berikut ini merupakan masing-masing kapasitas pabrik secara berurutan sebesar 90, 60, dan 50. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen sebesar 50, 110, dan 40 secara berurutan. Hitunglah dan analisa biaya transportasi terbaik yang bisa kalian lakukan menggunakan teknik transportasi NWC dan least cost atau biaya terendah. Dalam menjawab, jelaskan langkah-langkah pekerjaan soal di atas secara terinci, bukan langsung hasilnya. Adapun ongkos untuk setiap perpindahan dari pabrik menuju lokasi konsumen adalah sebagai berikut. Pabrik A Cilegon 20, pabrik B Cilegon 15, pabrik C Cilegon 25. Pabrik A Serang 5, pabrik B Serang 20. Pabrik C Serang 10, pabrik A Pandeglang 8, pabrik B Pandeglang 10, pabrik C Pandeglang 19. Diketahui pabrik A kapasitas pabrik 90, konsumen Cilegon kebutuhan 5, pabrik B kapasitas pabrik 60, konsumen Serang kebutuhan 1, pabrik C kapasitas pabrik 50, konsumen Pandeglang kebutuhan 4. Dengan ongkos pabrik A Cilegon 20, pabrik B Cilegon 15, pabrik C Cilegon 25, pabrik A Serang 5, pabrik B Serang 20, pabrik C Serang 10, pabrik A Pandeglang 8, pabrik B Pandeglang 10, pabrik C Pandeglang 19. Yang pertama, metode NWC atau Northwest Corner. Bisa kita lihat dalam tabel. Pabrik A Cilegon 50, 20, Serang 45, Pandeglang 8, Supply 90. Pabrik B Cilegon 15, Serang 60, 20, Pandeglang 10, Supply 60. Pabrik C Cilegon 25, Serang 10, 10, Pandeglang 40, 19, Supply 50. Demain 50, Cilegon, Serang 110, Pandeglang 40, Supply 200. Jadi Zmax sama dengan 50 kali 20 ditambah 40 kali 15 ditambah 60 kali 20 ditambah 10 kali 10 ditambah 40 kali 19 sama dengan 3260. Yang kedua, metode LC atau Least Cost Method. Kita lihat dalam tabel. Pabrik A Cilegon 20, Serang 90, 50, Pandeglang 8,
Supply 90, Pabrik B Cilegon 20, 15, Serang 20, Pandeglang 40, 10, Supply 60, Pabrik C Cilegon 30, 25, Serang 20, 10, Pandeglang 19, Supply 50, Demain Cilegon 50, Serang 110, Pandeglang 40, Supply 200. Jadi Z make sama dengan 90 kali 5 ditambah 20 kali 15 ditambah 40 kali 10 ditambah 30 kali 25 ditambah 20 kali 10 sama dengan 2100. Nomor yang ketiga, metode FAM atau Vogel Approximation Method. Kita lihat dalam tabel, pabrik A Cilegon 20, Serang 65, Pandeglang 38, Supply 90, Pabrik B Cilegon 50, 15, Serang 20, Pandeglang 10, 10, Supply 60, Pabrik C Cilegon 25, Serang 50, 10, Pandeglang 19, Supply 50, Demain Cilegon 50, Serang 110, Pandeglang 40, Supply 200. Jadi Z max sama dengan 60 dikali 5 ditambah 30 dikali 8 ditambah 50 kali 15 tambah 10 kali 10 tambah 50 kali 10 sama dengan 1890. Bagian C. Setelah mahasiswa menonton video-video manajemen operasi 2 ini, mahasiswa diminta untuk menjelaskan judul video yang ditonton dan makna judul video tersebut menurut versi mahasiswa, teori-teori yang dijelaskan oleh pembicara dalam video tersebut, dan manfaat dan wawasan yang diperoleh setelah menonton video manajemen operasi 2 yang mahasiswa tonton. Dalam video pertama atau bagian yang A, nomor 1 judul video yaitu materi just in time, dan makna dari judul video ini adalah untuk memaparkan dan menjelaskan tentang sistem produksi tepat waktu yang diperlukan perusahaan agar dalam menjalankan bisnis dapat berjalan secara baik dengan memanfaatkan waktu serta strategi sebaik-baiknya. Teori-teori yang dijelaskan: A. Pengertian dari just in time. B. Perbedaan just in time dan konvensional. C. Manfaat just in time. D. Prinsip dalam just in time. E. Asal dan sejarah just in time. F. Kunci utama just in time. 3. Manfaat dan wawasan. Manfaatnya adalah memperoleh gambaran mengenai model just in time yang digunakan dalam perusahaan, sehingga dapat membantu untuk menambah wawasan mengenai model just in time yang berguna dalam implementasi perusahaan nasional maupun perusahaan swasta. B. Video kedua. Yang pertama, judul video, metode transportasi NWC atau Northwest Corner, West Coast, dan FAM atau Vogel Approximation Method. Makna dari judul video ini adalah untuk menjelaskan tentang metode transportasi yang merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengatur distribusi dan sumber-sumber yang menyediakan produk yang sama ke berbagai tempat tujuan secara optimasi dengan biaya yang murah. 2. Teori-teori yang dijelaskan. A. Metode Northwest Corner atau NWC yang merupakan salah satu metode transportasi yang paling mudah dilakukan, tetapi hasilnya belum tentu optimal. Dalam metode NWC ini, sumber dan lokasi tujuan diurutkan dari sisi kiri ke kanan dan dari atas ke bawah dalam peta data matriks. B. Metode Least Cost merupakan salah satu teknik solusi dalam transportasi. Metode ini didasarkan pada aturan atau pengalokasian normatif dari persediaan dan kebutuhan sumber dalam suatu matriks transportasi tanpa perhitungan besar-besaran ekonomis. C. Vogel Approximation Method atau FAM adalah salah satu metode yang sering digunakan untuk mencari biaya minimum pada persoalan transportasi.
3. Manfaat dan wawasan. Manfaatnya adalah memperoleh gambaran mengenai metode transportasi yang digunakan dalam perusahaan untuk merencanakan pengiriman produk dari sumber-sumber ke tujuan sedemikian rupa untuk meminimumkan total biaya transportasi dengan kendala-kendala, yaitu setiap permintaan dan persediaan terpenuhi dan sumber tidak memungkinkan mengirim komoditas lebih besar dari kapasitas, sehingga dapat membantu untuk menambah wawasan mengenai metode transportasi yang berguna bagi suatu perusahaan. Sekian presentasi saya atau penjelasan saya. Saya ucapkan terima kasih.